AC Milan berpotensi besar ngeraih Scudetto di musim ini. Sejak Serie A kembali digulirkan, skuad Rossoneri tampil buas dan sulit dikalahkan. Salah satu faktornya adalah penampilan impresif dari Zlatan Ibrahimovic. Bomber asal Swedia ini mencetak banyak gol untuk AC Milan. Cetak gol akan merangkum sejumlah fakta kehebatan AC Milan di musim ini sebagai berikut. Zlatan Ibrahimovic. Fakta pertama sudah pasti kehadiran Zlatan Ibrahimovic. Striker asal Swedia ini datang memperkuat AC Milan untuk kedua kalinya. Sebelumnya dia sudah berseragam merah hitam pada periode 2010 sampai 2012. Di musim ini Ibrahimovic menunjukkan perannya sebagai bomber haus gol. Ibra bahkan sudah nyetak 10 gol dalam 6 laga Serie A, membuatnya tergabung dalam jajaran top skor Serie A di musim ini. Cristiano Ronaldo yang main di Juventus sudah mencetak 12 gol dalam 10 laga. Kemudian ada Romelu Lukaku di lini depan Inter Milan yang sudah mengemas 11 gol dalam 13 pertandingan. Ibrahimovic sebenarnya bisa saja menyamai torehan gol Ronaldo atau bahkan mencatatkan lebih banyak. Sayang, Ibra harus melewatkan sejumlah laga karena cedera. Tapi nggak turun ke lapangan bukan berarti nggak punya peran. Sosoknya masih dibutuhkan oleh tim untuk membakar semangat rekan-rekannya sebelum bertanding. Ibra memang punya aura kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Siapapun pasti takut kalau dimarahinya. Zlatan Ibrahimovic memang punya mental pemenang dan pengalaman menaklukkan laga-laga yang krusial. Kecerdikan Stefano Pioli. Fakta kedua adalah kecerdikan sang pelatih Stefano Pioli. Nggak sedikit yang raguin kemampuannya waktu Pioli dikenalkan sebagai pelatih baru AC Milan pada Oktober 2019 yang lalu. Nyatanya Pioli mampu mendongkrak kualitas permainan dari AC Milan. Dia berhasil menggendong tim asuhannya ke posisi yang lebih baik. Sebelum Pioli menduduki kursi kepelatihan, Rossoneri bahkan nggak tergabung dalam 10 besar klasemen. Kemampuan melatih Pioli berperan besar atas meningkatnya performa AC Milan. Salah satu hasilnya bisa dilihat dari pemain sayap kirinya Ante Rebic. Padahal sebelumnya Rebic begitu tampil bapuk di bawah asuhan pelatih Marco Giampaolo. Sekarang Ante Rebic bisa tampil jauh lebih apik. Pioli juga dikenal piawai dalam meracik timnya, khususnya saat merotasi skuadnya. Hal ini terbukti dari performa AC Milan yang masih sadis walau tanpa diperkuat Ibrahimovic. Kemampuannya dalam memaksimalkan pemain juga patut diacungi jempol. Pioli menurunkan pemain mudanya Rafael Leao untuk menggantikan peran dari Ibrahimovic. Pioli juga mengoptimalkan kinerja dari Brahim Diaz kalau Ante Rebic nggak bisa main. Dengan prestasinya, Pioli dapat perpanjangan kontrak sampai 2022 mendatang. Pembelian pemain yang tepat. AC Milan merekrut cukup banyak pemain di jendela transfer musim panas kemarin. Mereka didatangkan Pioli untuk membangun skuad Rossoneri terbaik versi pelatih asal Italia ini. Mulai dari Simon Kjaer, Diogo Dalot, Pierre Kalulu, Sandro Tonali, Brahim Diaz, Ante Rebic, James Peter Hauge, sampai Alexis Saelemaekers. Hasilnya langsung kelihatan. Simon Kjaer tampil kokoh sebagai tembok pertahanan. Dari 9 laga yang dimainkan, AC Milan cuma bobol 8 kali. Kjaer bahkan membantu AC Milan meraih 4 clean sheet. Sayang, bek asal Denmark itu harus menepi karena cedera saat melawan Fiorentina. Di lini depan, Ante Rebic dan Alexis Saelemaekers menunjukkan penampilan yang sangat solid. Walaupun gak banyak nyetak gol, keduanya jadi kurir sempurna dalam rantai gol skuad Rossoneri. Belum terkalahkan. Sejak Serie A musim 2020-2021 dimulai, AC Milan tampil konsisten dan belum kalah sekalipun.
Rinciannya dalam 14 laga yang dimainkan, skuad Rossoneri ngeraih 10 kali menang dan 4 kali seri. Nggak cuma ngelibas tim-tim papan tengah, AC Milan juga menaklukkan tim raksasa Serie A. Mereka sukses mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-2, Napoli 1-3, dan Lazio 3-2. Sebenarnya kalau ditarik sedikit ke belakang, AC Milan sudah nggak terkalahkan sejak pekan ke-27 Serie A musim 2019-2020. Dalam rinciannya, mereka memenangkan 9 laga dan cuma seri 3 kali. Waktu itu AC Milan bahkan memperdaya Juventus dengan skor 4-2. Di musim ini, Ibrahimovic dan kawan-kawan sukses memuncaki klasemen dengan koleksi 34 poin. Mereka unggul 1 poin dari rival sekotanya Inter Milan. Untuk urusan banyaknya gol, Rossoneri sudah mengumpulkan 32 gol. Cuma kalah 2 gol dari Nerazzurri yang menempati urutan teratas. AC Milan juga sukses menutup paruh musim sebagai Capolista. Sekedar informasi, Capolista adalah pemuncak klasemen Serie A sampai paruh musim pertama. Kesuksesan ini jadi kado Natal yang manis bagi serdadu merah hitam dan Milanisti di seluruh dunia. Percaya pemain muda. Kalau diperhatikan, AC Milan begitu percaya diri memainkan pemain mudanya. Hal ini nggak terlepas dari piawainya Stefano Pioli dalam ngegabungin pemain junior dan pemain seniornya. Hal ini juga jadi salah satu faktor lonjakan performa dari Rossoneri di musim ini. AC Milan melibas Lazio dengan skor 3-2 pada laga Serie A terbarunya. Dalam pertandingan itu, Pioli menurunkan 6 pemain muda sebagai starternya. Mulai dari Gianluigi Donnarumma yang baru 21 tahun, Pierre Kalulu 20 tahun, Theo Hernandez 23 tahun, Sandro Tonali 20 tahun, Alexis Saelemaekers 21 tahun, sampai Rafael Leao di garis terdepan yang berumur 21 tahun. Belum lagi keberanian seorang Pioli dalam memainkan pemain jebolan Akademi AC Milan. Ada Lorenzo Colombo yang baru 18 tahun dan sudah memainkan 3 laga. Kemudian ada anak Paolo Maldini yakni Daniel Maldini yang baru 19 tahun juga diturunkan dalam 3 pertandingan. Hal ini sudah membuktikan kalau Stefano Pioli percaya dengan kualitas pemain mudanya. Rival yang belum stabil. Salah satu faktor pendukung dari kembalinya kejayaan AC Milan di musim ini adalah kondisi para rival mereka. Terutama Juventus yang sampai sekarang belum bisa tampil stabil. Saat ini Juventus diasuh pelatih baru Andrea Pirlo. Keputusan Bianconeri untuk menunjuk Pirlo merupakan sebuah perjudian. Pasalnya Pirlo belum punya pengalaman untuk melatih klub raksasa apalagi sebesar Juventus. Wajar saja kalau Pirlo masih kesulitan di musim pertamanya. Kalau mau menyalip AC Milan, Bianconeri harus tampil konsisten. Sampai memasuki pekan ke-14, Juventus baru mengemas 24 poin, selisih 10 poin dari AC Milan. Walaupun Juventus masih susah payah di peringkat ke-6, AC Milan harus menaruh waspada dengan rival abadinya Inter Milan. Klub yang diasuh oleh Antonio Conte ini juga tampil tangguh di musim ini. Nerazzurri sudah mengoleksi 33 poin dan cuma selisih 1 dari AC Milan. Mereka juga mengoleksi 2 gol yang lebih banyak. Dengan begitu, Rossoneri nggak boleh terpeleset kalau posisinya nggak mau direbut. Sebelumnya, AC Milan sudah pernah mengalahkan Inter Milan pada laga derby Oktober yang lalu. Waktu itu, Ibrahimovic sukses meraih brace. Sementara Inter Milan cuma mencetak 1 gol sebagai hiburan lewat Romelu Lukaku. Itulah sejumlah fakta kehebatan dari AC Milan di Serie A musim ini. Dengan sederet fakta ini, wajar kalau Rossoneri jadi kandidat terkuat peraih Scudetto setidaknya sampai video ini ditayangkan. Mana suaranya untuk pendukung AC Milan? Coba tulis kebanggaanmu di kolom komentar.